Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gildika Bagawanta, NPM 19310005 dari kelompok 1 akan menjelaskan 3 materi, yaitu tiroiditis Hashimoto, karsinoma papilar, dan karsinoma folikular. Baik, untuk yang pertama, tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto itu apa sih? Tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipotiroidisme. Tiroiditis Hashimoto ditemukan oleh Hikaru Hashimoto pada tahun 1912 dengan istilah stroma lymphomatosa. Penyebab dari penyakit ini adalah antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan kelenjar tiroid yang kurang aktif dan kekurangan produksi hormon tiroid. Kekurangan produksi hormon tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut gondok. Untuk manifestasi kliniknya pada penyakit ini adalah tidak ada gejala khusus atau asimptomatik karena penyakit ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Secara bertahap, terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya gejala yang ditemukan adalah sesuai manifestasi hipotiroid, antara lain pelupa, mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, mudah lelah, kesulitan belajar, konstipasi, BB naik, kuku dan rambut rapuh. Faktor risiko pada penyakit ini adalah biasanya penyakit ini menyerang pada usia 45-65 tahun atau lansia. Kelainan pada kromosom 6P dan 12Q. Jenis kelamin biasanya pada wanita. Genetik. Penyakit autoimun lain seperti pasien DM, tipe 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Patofisiologi pada penyakit ini adalah autoimun yang menyerang antibodi menyerang sel hormon dan yang mengakibatkan kerusakan pada sel TSH dan meningkatkan TSH disertai penurunan T3 dan T4. Peningkatan TSH abnormal menyebabkan perbesaran tiroid tanpa nyeri. Makroskopis pada penyakit ini adalah tiroid biasanya membesar secara difus dan simetris, kapsul utuh dan kelenjar terpisah dari struktur sekitarnya. Permukaan potongan tampak pucat, abu-abu kecoklatan, padat, dan agak rapuh. Untuk mikroskopis pada penyakit ini adalah infiltrasi luas parenkim oleh infiltrate, peradangan mononukleus yang mengandung limfosit kecil, sel plasma, dan centrum germinativum, folikel tiroid atrofik, dan pada banyak tempat dilapisi oleh sel epitel dengan sitoplasma eosinofilik dan granular yang banyak dan disebut sel Hartle atau sel oksifil. Baik, sekian untuk penjelasan tentang tiroiditis Hashimoto. Mari lanjut ke penyakit karsinoma papilar tiroid. Karsinoma papilar tiroid itu apa sih? Karsinoma papilar tiroid adalah tumor epitel ganas yang menunjukkan diferensiasi sel-sel folikel yang mempunyai karakteristik gambaran inti yang khusus. Karsinoma tiroid terbagi menjadi 4, yaitu seatiroid papilar, seatiroid folikular, seatiroid medular, dan seatiroid anaplastik. Etiologi pada penyakit ini adalah faktor genetik, riwayat radiasi di kepala, leher, dan dada atau radiasi pengion, dan juga kenaikan sekresi hormon TSH dari hipofisis anterior. Faktor resiko dari penyakit ini adalah faktor genetik, faktor penyimpanan pada faktor genetik, riwayat penyinaran pada daerah leher dan kepala pada masa anak-anak setelah mendapat radiasi dosis tinggi daerah leher untuk pengobatan keganasan, riwayat penyakit
tiroiditis, Hashimoto, dan penyakit Graves. Faktor hormonal, konsumsi minim iodium, dan endemis. Dan untuk manifestasi klinis pada penyakit ini adalah massa membesar di daerah leher, sulit menelan, suara serak, nyeri, disertai penurunan BB, konsistensi padat, pergerakan nodul, immobile. Untuk patofisiologi pada penyakit ini adalah terapi penyinaran di kepala, leher, dan dada, riwayat keluarga, endemis, konsumsi minim iodium. Lalu timbul neoplasma pertumbuhan kecil di kelenjar tiroid dan hipotalamus melepas TRH, kemudian hipofisis anterior akan merangsang peningkatan sekres TSH. Lalu T3, T4, kalsitonin meningkat dan massa tiroid meningkat berdiferensi, lalu memunculkan kanker tiroid yang biasanya terjadi karena kurang pengetahuan. Lalu pembekakan laring, cedera pada pita, suara serak, kerusakan komunikasi verbal, nyeri akut, kerusakan menelan. Penyakit ini menyebar melalui aliran darah ke saluran getah bening, meluas dengan metastasis dan invasi kelenjar dan organ hati, paru-paru, dan tulang tubuh. Klasifikasi menurut ukuran dan perluasan lesi primer pada penyakit ini adalah mikrokarsinoma adalah tumor dengan ukuran 1,5 cm atau kurang dan tidak menunjukkan bukti invasif melalui kapsul tiroid atau kelenjar limf servikal. Biasanya lesi ini tidak bisa diraba secara klinis dan merupakan penemuan tidak langsung saat operasi. Tumor intratiroid adalah tumor berukuran lebih dari 1,5 cm, tetapi terbatas pada kelenjar tiroid. Tumor ekstratiroid meluas melalui kapsul tiroid ke jaringan sekitarnya. Jenis tumor ekstratiroid memiliki morbiditas yang tinggi. Untuk metastasis pada penyakit ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu MX, M0, dan M1. MX itu adalah metastasis jauh sebelum dapat dinilai. M0 adalah tidak mendapat metastasis jauh, dan M1 adalah terdapat metastasis jauh. Untuk membuktikan diagnosis perlu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik serta teliti. Juga diikuti pemeriksaan penunjang di biopsi. Untuk ukuran makroskopis dan mikroskopis pada penyakit ini adalah jaringan berdiameter 1 cm, berkapsul, konsistensi kenyal, penampang tumor putih, difuse, batas tidak teratur. Sediaan menunjukkan tumor dengan struktur papilar yang terdiri atas sel-sel besar dengan sitoplasma sedikit, inti besar, jernih, sebagian dengan celah. Gambaran mitosis dapat ditemukan tanda ganas. Prognosis pada penyakit ini adalah bonam tapi tidak dapat dubia. Malam apabila dipengaruhi oleh usia. Penata laksanaan pada penyakit ini adalah terapi pembedahan yaitu lobektomi dan tiroidektomi. Lalu ada terapi hormonal, supresi TSH, terapi radioiodin, pemberian levotiroksin untuk yang tiroidnya sudah diangkat. Untuk pencegahan pada penyakit ini yaitu pola hidup sehat, dianjurkan untuk tidak terpapar radiasi yang berat atau pemakaian zat radioaktif terlalu sering, dan pemenuhan gizi iodium. Baik, sekian untuk penjelasan tentang karsinoma papilar. Mari kita lanjut ke karsinoma folikular.
Apa sih karsinoma folikular itu? Karsinoma folikular merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Definisi ini dibuat setelah mengeluarkan karsinoma dan folikular oncocytic karsinoma. Karsinoma tiroid terbagi menjadi 4, yaitu CA tiroid papilar, CA tiroid folikular, CA tiroid medular, dan CA tiroid anaplastik. Etiologi pada penyakit ini adalah faktor risiko termasuk defisiensi iodium, usia tua, wanita lebih sering paparan radiasi, dan genetik. Karsinoma folikular terjadi karena mutasi RAS atau fusi PAX8 PRARY1, dan jarang kedua kelainan genetik ini terjadi bersamaan. Keluarga dari onkogen RAS yaitu HRAS, NRAS, dan KRAS. Untuk gejala klinik pada penyakit ini adalah karsinoma folikular merupakan massa yang tumbuh lambat dan tidak disertai dengan rasa nyeri, tapi mempunyai beberapa gejala yaitu suara serak, disfagia, dan dyspnea. Suara serak, disfagia, dan dyspnea jarang dijumpai dan dapat dijumpai pada pasien dengan karsinoma folikular yang telah invasif luas. Metastase pada penyakit ini adalah karsinoma folikular hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menginvasi ke kelenjar limfe, di mana jarang mengenai kelenjar limfe regional, tetapi invasi ke pembuluh darah sering dijumpai dengan penyebaran ke tulang, paru-paru, dan hati. Epidemiologi pada penyakit ini adalah karsinoma folikular merupakan 10-20% keganasan pada tiroid, lebih sering pada wanita, dan sering mengenai pasien pada usia 50 atau di bawahnya yaitu 40 tahunan. Terapi pada penyakit ini adalah sebagian besar karsinoma folikular diterapi dengan tiroidektomi total diikuti dengan pemberian iodin radioaktif, di mana sel-sel yang bermetastase dapat mengambil elemen radioaktif yang dapat digunakan untuk identifikasi dan mengablasi lesi. Sebagai tambahan, residual dari karsinoma folikular dapat merespon stimulasi TSH. Pasien biasanya diterapi dengan hormon tiroid setelah pembedahan untuk menekan TSH endogen. Untuk makroskopik pada penyakit ini adalah karsinoma folikular pada pemotongan di mana lobus digantikan oleh karsinoma. Tumor memiliki gambaran bening dan terdiri dari fokus-fokus kecil pendarahan. Dan untuk mikroskopis pada penyakit ini adalah dari bentuk yang berdiferensi baik mirip dengan adenoma, terdiri dari folikel berukuran kecil sampai sedang dan biasanya mengandung massa koloid sampai membentuk pola pertumbuhan yang solid atau trubekular. Sel-sel yang melapisi folikuler dapat lebih besar dari normal hipertraumatik, tetapi abnormalitas yang nyata jarang dijumpai. Perbedaan antara adenoma folikular dengan karsinoma folikular yang berdiferensi baik sering sulit. Walaupun jarang, sel-sel dapat memiliki sitoplasma jernih atau clear cell varian mengandung heartless cell. Lalu, invasi pembuluh darah merupakan tanda-tanda yang lebih tepat untuk keganasan dibandingkan dengan invasi pada kapsul. Syarat dari invasi pembuluh darah, sel-sel ganas harus menembus dinding dari pembuluh darah. Sel-sel ganas harus menembus dinding dari pembuluh darah dan memenuhi lumen sebagian atau seluruhnya. Dan memastikan invasi kapsul tumor harus menembus
seluruh ketebalan kapsul. Memastikan invasi kapsul, tumor harus menembus seluruh ketebalan kapsul. Fokus multiple pada invasi pembuluh darah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.